Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini make kolor aya macan dina lahar ngajawabna kalawan lor tidak anu can lahar. Mohon. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimisli madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji senarung syukur kehadirat Rabbi. Sewaktu-waktu orang tepangkeun deui na kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Seiring waktu ternyata bukan bertambah umur kita malah berkurang. Tak terasa kita tidak tahu kapan uban kita tumbuh. Tak terasa gigi kita udah pada ompong, kulit udah mulai keriput, mata udah mulai buram, pinggang udah mulai pegal-pegal. Banyak sekali kenikmatan satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang kita kurang pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya kalau engkau bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambahkan bentuk-bentuk nikmat yang lain. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku maka azabku sangat pedih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah hakikatnya bagaimana supaya diri kita menjadi orang yang terpuji. Karena Allah tidak dipuji juga dia sudah maha terpuji. Oleh karenanya ketika kita mengucapkan subhanallah itu harus dibarengi bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Bagaimana tiap waktu kita membersihkan diri kita. Bagaimana tiap saat seperti Syekh Imam Al-Ghazali, dia tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang suci. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Namanya orang itu tempatnya khilaf, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Orang merasa selalu kotor dirinya maka akan tunggu istighfar. Tapi orang yang merasa dirinya bersih dia nggak sadar ketika kotoran nempel di dalam dirinya. Oleh karenanya istighfar juga di sini adalah mengundang daripada rizki. Kenapa? Karena orang yang beristighfar dia membersihkan diri. Ketika orang dia membersihkan diri, mudah-mudahan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap hajat, setiap keinginannya insyaallah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di tempat yang memang mayoritas kebanyakan bukan umat Islam, tapi kita harus jadi pelita, harus jadi cahaya. Umat Islam lewat perilaku sehari-harinya menunjukkan kepada orang-orang Korea dakwah bil hal. Kita nggak bisa ngomong dengan
dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita, dengan kesopanan kita, dengan akhlak mahmudah kita, sehingga orang Korea, oh orang Muslim itu ternyata begitu. Tidak identik dengan teroris, tidak identik orang Muslim itu dengan kejahatan dan lain sebagainya. Karena konotasi orang Muslim sekarang di mata orang Korea sebagian berpendapat karena sekutunya Amerika bahwa Muslim itu, Islam itu ya teroris. Nah, kita tunjukkan lewat perilaku kita, dan ibadah mahdoh apapun itu percuma kalau tidak bisa kita merubah sifat kita, merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Kita sholat, kemudian sudah sholat, kita masih kelakuan buruk kita belum dirubah. Sholat itu, puasa itu, sedekah itu harus bisa membekas terhadap perilaku kehidupan kita sehari-hari, menjadi akhlak yang mahmudah, menjadi akhlak yang karimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Digtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla suqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa farogoka qabla syurika, wa hayataka qabla mautika. Bersiaplah engkau 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hampunten kanu ngarawas tersepuh disebut tua sama saya sekarang ya, karena memang meskipun tua tapi jiwa dan semangatnya muda ya Kong ya. Yang umur 40 ke sana ya masih kebetulan saya masih 40 ke bawah di sini, masih muda belum begitu tua gitu. Sababaka qabla harumika. Jadi waktu mudamu dipakai, manfaatkan. Orientasi kita kerja di sini tidak hanya untuk kerja. Bagaimana kerja kita ini bisa menumbuhkan nilai ibadah? Apa? Itu kembali ke niat dan visi kita. Ya Allah, saya datang ke sini, saya bekerja di sini karena Allah, menunaikan kewajiban saya. Kalau udah itu hitungannya udah fisabilillah, udah di jalan Allah. Saya kalau dapat rezeki, ya Allah saya mau sedekahkan. Selain saya menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, kemudian sedekahkan, dizakatkan, maka akan barakahlah rezeki itu. Tapi apabila kita lupa, gitu kan, maka azabku sangat pedih. Akan ada ujian apa nanti kepada orang-orang yang seperti itu, yang lupa terhadap nikmat yang aku berikan. Beribu-ribu orang mau datang ke Korea, kita salah satunya yang terpilih ke sini, tapi niat kita luruskan, apa itu mau swasta, niat kita saya di sana, saya mau sedekah, saya mau zakat, saya menunaikan kewajiban saya sebagai seorang muslim di sini. Sebisa kita melaksanakan sholat, sebisa kita melaksanakan puasa, karena memang beriringan aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, hablum minallah wa hablum minannas. Kita sholat diimbangi dengan zakat, ya. Itu namanya kesolehan sosial. Jadi kita harus tetap, kalaupun komunitas ini nanti menyelenggarakan sedekah atau menyelenggarakan zakat, menyelenggarakan silakan. Ini wasilah yang sangat bagus sekali, pangkalan yang sangat media yang sangat bagus sekali. Wasihataka qabla saqamika, dan ketika masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Anu ngaraoskeun ayeuna nyeri waos kantos ngaraoskeun da can? Hah? Memang ngaraoskeun. Berapa banyak orang yang sekarang ada di rumah sakit? Berapa banyak mereka sekarang yang banyak uangnya tapi dia sakit? Kita masih diberikan kesehatan, masih digerakkan hati kita untuk melakukan pengajian seperti ini. Alhamdulillah. Waginaka qabla fakrika, masa waktu adamu, waktu kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika kita ada, kita manfaatkan enggak?
ini nggak hasil jerih payah saya, ini kerja saya mau gimana terserah. Ingat itu ada hak orang lain di rezeki kita. Sekedar untuk meninggalkan zakat dan sedekahnya itu ada hak bukan kita. Kemudian dimanfaatkan uang tersebut itu buat apa? Kita keluar keringat, kemudian norebangan. Ya bukannya nggak boleh, silakan tuh hak masing-masing pilihan. Tapi memanfaatkan uang tersebut seefektif mungkin buat masa depan kita. Nabung, kalau bisa. Yang belum menikah di sini acungkan tangan. Yang belum, yang sudah kawin, yang sudah kawin. Yang nikah. Bila perlu buat tabungan di dalam kamar itu. Tabungan buat kawin. Tapi entong ratusan keselek gitu. Tapi kalau pulang udah siap, aku sudah siap nih modal buat kawin, daripada pakai norebangan pada soju. Aku bukannya masa depan gitu. Karena sayang orang yang membajirkan ciptaan Allah itu temannya setan. Orang yang membajirkan, Allah ciptakan kemaluan, ya tahu kemaluan, otong dimubajirkan, itu temannya setan. Membajirkan, harus ala aja percepat nikah itu kalau sudah mampu, kalau sudah sanggup, ya kan. Tapi harus punya rencana, punya planning. Nanti saya ke sana, si Neng Roma sudah menunggu, uang sudah ada. Tuh yang mau nikah. Gitu. Tahu sudah siap gitu kan. Saya siap buat menikah, uang sudah ada, usaha dijalankan. Nah, di pertemuan seperti ini menguatkan mental kita, menguatkan keyakinan kita. Kalian mendoakan yang mau menikah. Kalian mendoakan mudah-mudahan kuat, ya. Kuat semalam. Kuat lahir batinnya gitu. Amin. Karena ini bukan cinta satu malam kalau nikah itu, beda dengan kawin itu Pengalaman ya. Keempat, wafarogo kakoblah suglika. Masa sibukmu sebelum datang masa sibukmu sebelum datang masa sibukmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibuk. Waktu pergunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Ada waktu Sabtu, Minggu, saya mau ke musola, saya mau hadiri pengajian, saya mau sharing sama teman-teman bagaimana nih yang terbaik untuk menambah keimanan kita, untuk ciptakan masa depan kita. Karena setiap orang ini punya keilmuan, pengalaman masing-masing. Jadi sharing namanya. Lain mematahan, silih memberikan masukan. Wahayataka qabla mautika, dan apa? Hidupmu sebelum datang mati. Waktu hidup dipergunakan ispi dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu abada. Begitulah kamu, seakan kamu akan hidup selama di dunia ini, dan wa'mal li akhiratika, dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Inilah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak hanya kerja, tapi ibadah lain, ibadah mahdoh, wihir mahdoh kita nggak tinggalkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengaji, membaca. Mudah-mudahan baca Al-Quran ini menguatkan keimanan kita. Mudah-mudahan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa dan membaca Al-Quran Yasin ini.